Yo, selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan melanjutkan alur cerita Pokemon 2019 atau Pokemon Master Journey The Series Part 27. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Saat ini keadaan di dunia Pokemon sedang badai. Tak lama kemudian badai tiba-tiba berhenti. Lalu di sebuah hutan terdapat danau. Tapi air danau tersebut terlihat sangat keruh setelah badai yang melanda. Tiba-tiba seekor Pokemon muncul. Pokemon tersebut dengan cepat mengeluarkan kekuatannya guna mengembalikan keadaan menjadi normal kembali. Shin kemudian berpindah di lab penelitian. Profesor Sakuragi dengan girang mengabarkan ke Satoshi dan Go terkait Pokemon legendaris bernama Suicune yang telah muncul. Seperti yang kita tahu di awal adegan, lalu dijelaskan jika Suicune adalah Pokemon Mufasir atau sang petualang yang memiliki tujuan membersihkan air tercemar. Karena tugas mulia yang diemban tersebut, Suicune sangat dihormati banyak orang. Dan sebab itulah ia menjadi Pokemon legendaris. Tapi ada yang aneh, pasalnya setelah membersihkan danau yang ada di hutan sebelumnya, Suicune masih menetap di sekitar danau tersebut. Maka dari itu Profesor Sakuragi menugaskan Satoshi dan Go untuk menyelidikinya. Mereka berdua kemudian pergi ke danau, tempat di mana Suicune berada, yakni di prefektur Johto. Saat sampai di danaunya ternyata air danau masih sangat keruh. Lantas mereka pun bertanya-tanya akan hal tersebut. Karena menurut informasi air danau itu telah dibersihkan oleh Suicune. Sampai kemudian rasa penasaran mereka terjawab dengan terlihatnya sekawanan orang yang telah mengotori danau. Di sana Satoshi dengan nekat langsung beranjak untuk menghentikan orang-orang tersebut. Sementara Go hanya mengikutinya. Hingga tak lama kemudian bos dari orang-orang itu datang. Bos tersebut mengatakan jika Suicune telah muncul. Setelah itu fakta terungkap jika orang-orang yang mengotori danau tersebut adalah para pemburu Pokemon. Ditambah lagi mereka telah sengaja mengotori danau supaya Suicune kehabisan energinya untuk membersihkannya. Sehingga para pemburu Pokemon itu dapat dengan mudah menyerang Suicune dan menangkapnya. Ketika Suicune telah berada dalam kondisi terikat oleh para pemburu Pokemon, Go dengan keputusannya lalu mencoba untuk menangkap Suicune. Setelah berhasil menangkap Suicune, para pemburu tersebut ternyata tidak menyerah dan berniat untuk mengambil paksa Suicune dari tangan Go. Mendengar pernyataan dari bos pemburu, Satoshi lalu mengeluarkan Lucario dan ia menyuruh Go untuk pergi mengamankan Suicune. Sayangnya di sini pertarungan Satoshi bersama Lucario dan Pikachu melawan para pemburu tak diperlihatkan. Lalu berlanjut di mana Go yang sedang dalam pelarian, sampai tak sengaja Go tersandung batu dan terjatuh. Hal tersebut membuat Suicune keluar dari Pokeball dan terlihat raut wajahnya yang sangat kesal. Di sana Go mencoba untuk membujuk Suicune supaya masuk kembali ke Pokeball-nya untuk lebih mudah membawanya pergi ke Pokemon Center. Namun Suicune menolak ajakan Go dan langsung membekukan Pokeball milik Go. Lantas setelah itu Suicune langsung memanjat ke atas pohon. Karena Go tak menyerah, ia lalu juga turut memanjat. Di sana Go melihat Suicune dengan keadaan lemah dan dilindungi oleh Pokemon-Pokemon lain. Melihat pemandangan tersebut, akhirnya Go juga turut untuk melindungi Suicune dan ia mengeluarkan Pokemon-Pokemonnya. Lalu ke Satoshi yang terlihat bersembunyi dari para pemburu. Di samping itu,
Go memberikan buah-buahan ke Suicune dan Pokemon lainnya supaya energi mereka pulih kembali. Sementara di sisi lain nampak para pemburu yang kesal dengan tingkah Satoshi dan Go yang telah menggagalkan tujuan mereka. Kemudian kembali ke Go yang mengetahui jika Suicune sedang kesakitan karena kakinya mengalami luka. Melihat itu langsung saja Go mengobati luka Suicune. Setelah itu, entah dari mana para pemburu dapat mengetahui keberadaan Suicune. Dan saat para pemburu akan menyerang Go dengan cepat menggagalkannya. Di sana Go ternyata memikirkan tentang Pokemon tipe racun yang dapat di-counter dengan Pokemon tipe psikis. Maka di sela-sela waktunya Go menangkap Sleepy. Mereka lalu melanjutkan kembali pertarungannya. Karena dirasa kalah, bos pemburu Pokemon tersebut lalu turun tangan dengan Pokemon Helgar miliknya. Hingga tanpa disadari ternyata Suicune telah tertangkap oleh para pemburu. Di sana Go berniat untuk menghentikannya, namun ia tak berkutik karena ditahan. Dalam keadaan tersebut tiba-tiba Satoshi muncul. Suicune yang melihat kesungguhan Satoshi dan Go saat melindunginya terlihat tergerak untuk bangkit dan benar saja Suicune pun bangkit. Sampai kemudian para pemburu tersebut mulai terpojok karena para Pokemonnya telah dikalahkan oleh Suicune. Di sana Go memiliki ide, yakni menyuruh Suicune untuk menggunakan teknis Ice Beam. Ternyata para pemburu tersebut dibekukan dan diserahkan ke Junsa sebagai pihak keamanan. Setelah berpisah dengan Junsa, Go berniat akan melepas Suicune. Dan di sana Suicune pun lalu keluar. Namun tak lama kemudian ketika saling bertatapan dengan Go, Suicune pun dengan sukarela masuk kembali ke dalam Pokeball milik Go. Lalu setelah itu Shin berpindah di lab penelitian, tepatnya di Taman Sakuragi. Di sana Go mengeluarkan Suicune untuk diperlihatkan ke Profesor Sakuragi dan kedua asistennya. Sampai kemudian Suicune menuju ke bagian tempat yang lebih tinggi. Di sana Suicune tiba-tiba menghilang. Namun Go tetap tenang karena dia yakin jika Suicune masih ada. Kemudian pagi harinya di Taman Sakuragi terlihat para Pokemon milik Satoshi dan Go yang sedang bermain bola. Sampai kemudian terjadi insiden di mana Hidaruma menjahili Mason. Hal tersebut membuat Mason sangat murung, sampai di mana di ruang utama Satoshi dan Go serta Pikachu mencoba membujuk Mason agar ceria kembali. Hingga tak lama kemudian Renji tiba-tiba muncul dan mengabarkan ke mereka jika saat makan siang dirinya tak sengaja melihat syuting film tentang sequel Spy and Sniper. Di sana Satoshi terlihat tak mengerti tentang film tersebut. Go menjelaskan jika pemeran dari film itu adalah seorang wanita yang menjadi mata-mata dengan partner Pokemon Inteleon. Renji lalu menambahkan jika Inteleon merupakan evolusi terakhir dari Mason. Mendengar itu Satoshi dan Go pun langsung pergi untuk melihat syutingnya. Di sana Mason juga tertarik untuk mengikutinya. Tak lama kemudian mereka berdua sampai di lokasi syuting. Di sana mereka terlihat kaget dengan suara yang tak asing dari seorang sutradara, yakni sutradara Koreda alias tukang marah seperti di part 10. Lalu karena di sana semua sudah disiapkan, akhirnya sutradara Koreda memulai syutingnya. Saat melihat Inteleon syuting, Satoshi dan Go, Pikachu serta Mason yang sangat terkagum dengan penampilan Inteleon. Namun saat berjalannya syuting, sebuah mobil tiba-tiba muncul. Ternyata pengendara dari mobil tersebut adalah tim Rocket yang menyamar. Di
Di sana bukannya diusir, sutradara Koreda malah menyuruh mereka untuk melanjutkan syutingnya karena memang adegan tersebut merupakan adegan yang dicari oleh sutradara Koreda. Mendengar pernyataan sutradara Koreda, tim Rocket lalu melepas penyamarannya. Setelah mengetahui jika itu adalah tim Rocket, Satoshi dan Go langsung mencoba untuk menghentikannya. Di sisi lain, sutradara Koreda malah semakin senang dan menyuruh untuk tetap syuting. Tak lama kemudian tim Rocket memanggil mesin gacanya dan memulai untuk bertarung. Namun serangan yang dilancarkan mengenai sutradara Koreda yang mana membuatnya pingsan. Hingga kemudian tim Rocket melihat Mason milik Go. Mengetahui tentang Mason jika ia penakut, tim Rocket langsung mencoba menakutinya. Dengan menangisnya Mason, Satoshi dan Go tak dapat berbuat apa-apa sampai saat dimana tim Rocket akan menyerang kembali. Setelah pertarungan tersebut selesai, nampak Mason yang ingin mendekati Inteleon. Namun di sana salah satu anggota kru pembuat film menghalanginya. Untungnya si aktris wanita atau trainer Inteleon mengizinkan mereka untuk berbincang dengan Inteleon. Scene kemudian berpindah di tepi laut. Di sana aktris tersebut mengatakan ke Go jika Mason miliknya seperti Inteleon saat belum berevolusi, yang mana masih penakut dan cengeng. Di sela percakapan mereka terlihat Inteleon yang memberi nasihat ke Mason. Setelah itu di Taman Sakuragi, Mason mencoba untuk latihan supaya lebih kuat. Namun lagi-lagi Hihidaruma muncul. Di sana Mason kembali murung. Namun Go mencoba memberinya semangat jika menjadi kuat tidak secara tiba-tiba muncul. Lalu scene berpindah di markas tim Rocket. Di sana mereka merencanakan untuk menangkap Inteleon. Sementara itu Satoshi dan Go mencoba berpindah ke hutan untuk melakukan pertarungan antara Pikachu dan Mason. Namun di sana saat saling berhadapan, Mason selalu kabur ketika Pikachu akan menyerang. Tapi hal tersebut tak membuat Go menyerah untuk melatih Mason. Hingga Go menemukan ide untuk meningkatkan gaya pertarungan Mason, seperti mata-mata. Langkah awal yang mereka lakukan adalah bermain petak umpet dengan Mason. Tak terasa hari menjelang sore. Saat akan kembali di tengah jalan, seseorang meminta bantuan. Ternyata ia adalah anggota pembuat film. Di sana ia menceritakan saat akan membeli makanan, dirinya dan Pokemon Gotimu telah ditangkap oleh tim Rocket. Lantas tim Rocket membawa Pokemon tersebut dan meninggalkan sebuah peta tempat keberadaannya. Mengetahui peta tersebut, Satoshi dan Go kemudian pergi ke tempat keberadaan tim Rocket. Sampai kemudian mereka menemukan gua dan mencoba memasukinya. Di pertengahan gua terlihat banyak sekali pengawasan dari robot Nyard dan Dronyat, namun tidak menyerang. Sampai kemudian terdengar suara Gotimu yang meminta pertolongan. Langsung saja Satoshi dan Go berlari ke tempat asal suara tersebut. Dan benar saja terlihat Gotimu yang sedang dikurung. Di sana karena Satoshi dan Go gegabah, mereka terkena perangkat tim Rocket. Dan hanya Mason yang selamat. Kemudian tim Rocket menampakkan sosoknya. Di sana tim Rocket kesal karena bukan Inteleon yang datang. Padahal rencana mereka adalah untuk menangkap Inteleon. Setelah itu Go yang mengetahui jika Mason masih di luar menyuruhnya untuk bertarung dengan tim Rocket. Di sana Mason menggunakan teknik menghilang dan menyerang. Hal tersebut membuat tim Rocket kesal. Hingga Kojiro kemudian mengaktifkan sesuatu, yakni sebuah benda untuk membuat Mason terlihat, yang sebenarnya alat tersebut ingin mereka gunakan untuk Inteleon. Lalu setelah Mason terlihat karena dalam keadaan terdesak, ia pun mengingat nasihat Inteleon.
Di sana Mason menyerang dengan menggunakan teknik baru. Setelah itu ia kembali ke Pokeball. Sampai pada akhirnya Satoshi dan Go menyuruh Pikachu, Mason, dan Ashburn untuk menghancurkan jeruji besi tersebut. Lantas setelah keluar mereka membalikkan keadaan. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan tim Rocket. Setelah keluar dari gua, di sana Satoshi dan Go melaporkan yang telah terjadi ke Junsa. Sementara sutradara Koreda terlihat sangat antusias dan senang dengan aksi Mason. Sementara Mason sendiri sedang berbincang dengan Inteleon dan trainernya. Tak lama kemudian Shin berpindah di Taman Sakuragi. Saat Hidaruma sedang bersantai, tiba-tiba Mason balas dendam ke Hidaruma. Keberanian tersebut adalah hasil pertemuannya dengan Inteleon. Oke, cukup sekian, jadi itu alur cerita dari Pokemon 2019 part 27. Untuk part selanjutnya tunggu di video berikutnya. Jangan lupa support channel kami, like, comment, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa, dadah.